Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita, mencari tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdama bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Coba mic dulu Pak. Bapak dengar suara saya? Dengar? Dengar. Oke. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdama bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Mari beramal dan berdama bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja di kamari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatmu, menjelang sahur, sobatmu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di sini dengan Hajir dan tentunya penyiar kesayangan Anda di sini. Dalam program Sahur Talk, Talk Sahur. Pada edisi 19 Mei 2020, kali ini kita kedatangan narasumber yang insya Allah akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Sebelum itu, saya ingin menyapa sobatmu semua yang lagi ada di rumah maupun berada dimanapun. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga menghimbau kepada seluruh sobatmu untuk mengajak teman karibnya, juga saudara-saudaranya, keluarganya untuk menyaksikan kami di sosial media kami tentunya, yaitu di Facebook dan Instagram. Di Facebook yaitu Radio Muhammadiyah dan juga di Instagram @radiomuh pakai H. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada sahur kali ini, langsung saja kita menyapa Bapak Asep Salahuddin selaku anggota Majelis Tarji dan Tajdid di PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin Bapak bisa sapa-sapa dulu sobatmu yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak begini, dalam sahur kali ini kita ingin membahas pembahasan tarji, masalah bagaimana ibadah nanti kita, begitu kan dalam tarji juga membahas tentang ibadah nih Pak. Ya. Nah, olehnya kami juga ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini Bapak, bagaimana selama ini Majelis Tarji memutuskan sebuah fatwa Pak? Ya. Terima kasih. Di dalam Majelis Tarji itu ada 3 produk. Ya. Yang pertama adalah putusan, yang kedua fatwa, yang ketiga adalah wacana. Jadi putusan merupakan hasil daripada musyawarah nasional Majelis Tarji. Kalau dulu dikenal dengan Muktamar Tarji. Muktamar Tarji. Dengan istilah Munas Tarji. Yang kedua, fatwa adalah putusan yang disampaikan atau yang dirumuskan oleh tim fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana munculnya fatwa, jadi fatwa itu yang sekarang kita baca di dalam Syura Muhammadiyah dalam rubrik Tanya Jawab Agama. Nah, sekarang kita punya buku ada 8 jilid ya, buku Tanya Jawab Agama jilid 1 sampai 8. Itu semuanya merupakan fatwa. Fatwa. Ya, jadi fatwa itu muncul sebagai tanggapan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh warga Muhammadiyah secara khusus atau umat Islam pada umumnya. Nah, yang berkaitan dengan fatwa ini tidak hanya masalah ibadah ya. Oh iya. Ada masalah politik, kemudian ada muamalah, ada akidah, ibadah. Tapi yang saya rasakan selama ini memang banyak kepada ibadah. Kepada ibadah begitu. Ibadah. Mungkin karena katakanlah warga Muhammadiyah itu haus dengan tuntunan-tuntunan atau penjelasan tentang ibadah. Ibadah, Masya Allah. Yang saya lihat juga persoalan yang paling banyak itu memang ibadah sholat. Ibadah sholat, ibadah Pak. Sholat. Jadi ibadah sholat itu saya yakin tidak akan selesai. Dari hari ke hari mesti ada pertanyaan-pertanyaan. Oke Pak. Baik, sobatmu itu tadi penjelasan bagaimana dari Majelis Tarji itu membuat sebuah fatwa begitu, memutuskan begitu ya Pak. Nah, Bapak kami ingin bertanya lagi nih Pak. Kapan saja sih Majelis Tarji dituntut untuk membuat fatwa Pak? Ya, sebenarnya fatwa itu muncul pertama sebagai jawaban respon ya terhadap persoalan yang muncul pada saat ini. Yang kedua, kemungkinan kalau memang diperlukan, sangat diperlukan, seperti ketika menjelang adanya pemilihan presiden, ada pemilihan kepala daerah. Ya. Kalau dipandang perlu, Majelis Tarji memberikan fatwa bagaimana arahan kepada warga Muhammadiyah. Tapi arahnya kepada memilih pasangan calon 1-2 bukan. Tapi bagaimana dalam bernegara katakan. Dalam bernegara. Dalam melaksanakan pemilu itu supaya baik,
ada rambu-rambu yang harus diindahkan oleh warga Muhammadiyah. Jadi kadang-kadang muncul itu yang paling banyak itu memang merespon pertanyaan. Jadi kita tidak membuat sendiri. Bahkan kita sekarang dikembangkan fatwa itu bisa secara langsung, secara online ya. Oh, via online, Pak? Atau secara langsung ketemu. Jadi Majelis Tarjih bekerjasama dengan UAD di kampus terpadu itu ada satu tempat yang disebut dengan Pusat Tarjih. Pusat Tarjih. Di situ melayani warga Muhammadiyah secara khusus atau umat Islam untuk berkonsultasi yang berkaitan dengan fatwa, putusan dan lain sebagainya. Oh, jadi kita bisa langsung datang ke situ juga, ya. Pak? Nanti tinggal mendaftarkan, nanti kan akan diseleksi, kemudian nanti akan didiskusikan kepada bapak-bapak yang punya kompeten dalam menjawab itu. Punya kompetennya. Nah, itu sobatmu. Jadi dari Fatwa Tarjih juga memiliki via online dan juga bisa datang langsung dan tentunya mengikuti prosedur yang ada begitu ya, Pak. Nah, itu tadi pertanyaan kami, Pak. Langsung pertanyaan ketiga, apa sih kesulitan yang didapati ketika membuat fatwa ibadah di tengah pandemik seperti ini, Pak? Kesulitannya, Pak? Ya, kalau istilah kesulitan itu dalam pengertian bukan sulit dalam merumuskan ya. Iya, betul. Jadi gini, mungkin perlu saya sampaikan pada pemirsa bahwa mengeluarkan fatwa itu tidak mudah sebenarnya tuh. Betul. Nah, kadang-kadang warga Muhammadiyah mungkin tidak sabar dengan harus segera muncul keluarnya fatwa ini. Seperti muncul yang sekarang ini ya. Banyak kemarin ketika pada bulan Maret itu kita sudah berbicara, bermusyawarah dengan PP Muhammadiyah sebagai perwakilan, ada Dr. Agus Taufikur Rahman di sana sebagai perwakilan, kemudian dari Majelis Tarjih merumuskan bagaimana tuntunan ibadah dalam kondisi COVID-19 ini. Itu sudah dirumuskan dengan sebaiknya. Artinya mulai dari awal sampai akhir, bahkan sampai hari raya pun sudah disampaikan di dalam edaran PP Muhammadiyah yang bulan Maret itu. Itu sudah disampaikan edaran yang kedua. Oh, sudah ada edaran kedua? Sudah ada. Bahkan dalam edaran yang kedua tahun 2020 itu, bulan Maret itu sudah disampaikan di dalam edaran itu disebutkan bahwa apabila nanti sampai hari raya Idul Fitri virus COVID-19 ini belum selesai, katakanlah di wilayah kita ini dinyatakan memang belum selesai. Belum selesai, betul, Pak. Maka pelaksanaan sholat Id di lapangan itu dianjurkan atau lebih baik tidak dilaksanakan. Lebih baik tidak dilaksanakan. Di lapangan ya. Di lapangan. Jadi penekanan itu kan di lapangan. Di lapangan, bukan tidak ada pelaksanaan sholat Id. Karena betul, Pak. Ya, ketika merumuskan di lapangan tidak dilaksanakan, muncul pertanyaan, apakah sholat Id itu dilakukan di rumah? Ini kan muncul yang kedua. Iya, betul. Jadi ada pertanyaan lagi begitu. Maka muncul edaran yang keempat, berikutnya bulan Mei ini. Pada edaran berikutnya disampaikan bahwa kalau memang sampai hari raya itu dinyatakan belum aman kondisi di wilayah kita ini, di Indonesia ini, maka tetap sholat itu tuh tidak dilaksanakan di lapangan. Tidak dilaksanakan di lapangan. Nah, kenapa tidak dilaksanakan di lapangan? Dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Ya. Jadi di sana ada beberapa yang harus disiapkan. Apa dalilnya? Kan? Apa dalilnya? Ini penting, Pak. Apa dalilnya ini, Pak? Maka kami perlu sampaikan di sini sebagai sosialisasi dari edaran yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, yaitu edaran yang keempat atau nomor 4 tahun 2020. Ini khusus tentang sholat Idul Fitri ya, dalam kondisi darurat pandemik COVID-19. Ini khusus tentang sholat Idul Fitri. Kalau yang sebelumnya kan keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya, mulai dari sholat taraweh, puasa. Nah, tapi sebelum pada sholat Id yang perlu kita lakukan adalah semua amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan itu berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Artinya dibaca Al-Quran itu tetap ya. Kemudian itikaf itu juga muncul kemarin pertanyaan. Nah, itu bagaimana itikaf kan itu? Itikaf itu secara khusus memang karena kondisi kita ini kan problem ya.
Problem, betul Pak. Tidak boleh berkumpul. Kemudian harus menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, karena kondisi seperti ini tidak mungkin, maka silakan bagi yang ingin melakukan iktikaf, semangat iktikaf itu boleh dilakukan di rumah. Di rumah. Walaupun nanti pengertian iktikaf kan ada dihususkan di masjid. Tapi Berdiam yang diri bisa di masjid. dilakukan itu apa? Karena di dalam agama Islam, iktikaf itu kan berdiam diri di masjid. Berdiam diri untuk di masjid. merenungkan. Merenung. Maka yang bisa dilakukan di rumah itu ya muhasabah katakanlah. Kemudian berdoa, membaca Al-Quran, dan membaca buku-buku keagamaan yang itu akan menambah pengetahuan kita. Terutama melakukan muhasabah. Muhasabah di rumah dengan di masjid itu ya sama. Cuma nanti istilahnya mungkin tidak istilah dengan i'tikaf ya. Nah, kemudian tentang sholat Id ini kan ada beberapa pertimbangan sebenarnya itu. Ya. Pertama bahwa di dalam Islam agama itu dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan ya. Jadi kemaslahatan dijadikan satu dasar juga sebagai pertimbangan, sehingga muncul di dalam edaran itu bahwa kita ini tidak boleh sampai melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan pada orang lain. Tidak boleh mencelakakan orang lain. Begitu juga ada prinsip-prinsip bahwa agama itu dilaksanakan dengan mudah. Tapi bukan dalam arti mempermudah ya. Tapi karena kondisi memang tidak memungkinkan, maka disitulah muncul kemudahan. Maka ada kaidah usul al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu akan menarik kepada kemudahan. Bila mana kondisi itu tidak mungkin untuk dilakukan, maka muncullah kemudahan. Awalnya sholat Id itu dilakukan menurut tuntunan Rasulullah adalah di lapangan. Di lapangan, betul Pak. Ketika ada hujan, udur, maka dilakukan di masjid. Nah, sekarang persoalannya di lapangan juga tidak mungkin, di masjid juga tidak mungkin. Di dua-duanya tidak mungkin nih Pak. Karena dua-duanya tidak mungkin, maka Muhammadiyah membuat satu kesepakatan rumusan PP Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih pada waktu itu. Karena kita juga secara online ya, kita membicarakan secara online juga. Kita sepakat bahwa bagi orang yang hendak melakukan sholat Id dipersilahkan dilakukan di rumah. Di rumah. Jadi Muhammadiyah penekanannya kepada tidak menyelenggarakan sholat Id di lapangan. Bagi yang ingin melakukan sholat Id, silakan dilakukan di rumah masing-masing. Nah, di sini saya yakin ada hikmah ya. Jadi betul, setiap Pak. Ada bencana, mungkin ada musibah, ini kan ada hikmah bagi kita semua. Betul. Ya. Ada sholat tarawih berjamaah di rumah. Betul. Ya mungkin para ustadz yang selama ini sering ngisi di mana-mana, jarang di rumah. Sekarang udah di rumah. Sekarang bisa di rumah ya. Dengan istri, dengan anak bisa berkumpul. Bisa berkumpul bersama lagi. Iya, di samping melakukan sholat tarawih bisa tadarus bersama-sama. Masya Allah. Nah, sekarang juga muncul bagaimana sholat Id. Nah, sampai tadi malam saya juga dapat informasi, bahkan saya langsung diwawancari oleh alumni mu'alimin ya kebetulan. Betul. Karena setelah adanya edaran ini, tampaknya di kalangan warga Muhammadiyah juga belum memahami. Oh, belum memahami. Belum memahami secara penuh. Bahkan ada yang masih bersikeras ingin melakukan sholat Id di lapangan. Wah. Padahal waktu itu saya sampaikan kebetulan yang wawancara ini kan aslinya dari Surabaya. Saya bilang Jawa Timur itu termasuk wilayah yang merah. Benar, zona merah. Iya, zona merah katakanlah. Kemudian yang namanya virus COVID-19 ini kan bukan sesuatu yang secara kasat mata kelihatan. Betul, Bapak. Bisa jadi orang itu yang menularkan atau kita yang tertular. Kita tidak. Maka di situ kan harus dipertimbangkan aspek dari kesehatan ya. Tidak boleh berkerumunan ya, berkumpul, kemudian harus menjaga jarak. Maka di situ jadi pertimbangan-pertimbangan, maka Muhammadiyah juga menjadikan dasar ya supaya salat ini tetap dilakukan di rumah ya. Kalau bagi ingin yang melakukan. Baik, itu cukup menarik sobatmu. Kita jeda terlebih dahulu. Baik sobatmu, tetap stay tune di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua.
في الحشا تراها وحين من زاح بدر الله شاء له تورق صبح في كافي وانتصباها اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله ما شب الهدى وهبى وما تكلم تدعو في الحشا تراها Kembali lagi di sini di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua. Bersama di sini Bapak Asep Salahuddin. Baik Pak, kita kembali lagi dalam perbincangan kita dalam sahur kali ini. Di pertanyaan berikutnya bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan nih masalah kesulitan lah ataupun masalah bagaimana tuntunan tarji membuat fatwa. Nah, kita juga sobatmu dan saya juga tentunya di sini pengen tahu nih Pak. Sebenarnya Bapak ini sudah berapa tahun atau sudah berapa lama di tarji ini? Ya, terima kasih. Sebelum di pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, saya sebelumnya di wilayah ya. Jadi pada tahun 1995 sudah
menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Nah, pada tahun 95-2000 saya merangkap istilah dulu kan istilahnya. Dulu di wilayah juga di PP Muhammadiyah. Kemudian sejak tahun 2000 itu barulah saya melepaskan yang di wilayah. Karena supaya ada regenerasi juga ya. Karena yang dari wilayah ke PP Muhammadiyah pada tahun 2000 cukup banyak juga bapak-bapak yang dulu di wilayah ya. Jadi sejak tahun 2000 saya sudah di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya 2 kali menjadi sekretaris divisi fatwa. Dua periode ya. Dua periode menjadi sekretaris divisi fatwa. Memang yang saya alami ketika menjadi sekretaris divisi fatwa Majelis Tarjih itu ya ada katakanlah senang ya. Kalau bukan istilah duka ya, kesulitan kalau tadi disebutkan, kesulitan itu kalau berkaitan dengan persoalan yang memang itu harus dibicarakan secara tingkat nasional. Maka di kami ada istilah kalau fatwa itu berkaitan dengan pertanyaan yang menyangkut kepada kebijakan pemerintah organisasi, maka fatwa itu pasti akan dinaikkan kepada PP Muhammadiyah. Oh, jadi dinaikkan ya, istilahnya dinaikkan. Ini tidak bisa dibicarakan di tingkat divisi fatwa atau tim fatwa. Ini harus melibatkan kepada bapak-bapak yang ada di PP Muhammadiyah karena menyangkut kepada kebijakan. Kepada kebijakan. Ya, seperti yang sudah pernah kita alami tentang bagaimana fatwa tentang Ahmadiyah kan itu. Nah, betul ya, itu. Kan harus pandai-pandai ketika dalam menjawab itu, jangan sampai menjadi persoalan di masyarakat itu. Maka ini di tingkat PP Muhammadiyah. Jadi sejak tahun 2000 memang saya pernah dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada di pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Majelis Tarjih, betul. Jadi sobatmu Bapak ini sudah lama begitu dari tahun 95 di daerah dan pada tahun 2000 ya Bapak? Ya. Daerah dan pusat. Di wilayah. Wilayah, oh ya betul sekali. Oke Bapak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana sebuah sholat id itu sendiri di dalam sebuah fatwa tarjih. Nah, mungkin sobatmu sekalian, mungkin ini perlu diketahui bersama begitu. Bagaimana Pak tata cara yang dikeluarkan dari fatwa tarjih itu sendiri, tata cara sholat id itu Pak? Ya, terima kasih. Okay. Jadi saya kembali pada apa yang saya sampaikan tadi. Betul. Mengutip edaran PP Muhammadiyah. Mengikuti edaran yang keempat ya tahun 2020 itu yang berkaitan dengan khusus sholat id. Sholat id. Di dalam edaran itu disampaikan karena tidak dapat dilaksanakan secara normal, sholat id dilaksanakan di lapangan karena kondisi sekarang ini masih seperti inilah kan belum kondusif, maka bagi yang hendak melakukan sholat id dipersilahkan dilakukan di rumah masing-masing. Di rumah saja. Betul. Bahkan kemarin ada pertanyaan, kenapa tidak dipilih di masjid? Nah betul tuh Pak. Di masjid kan berkaitan dengan berkumpulnya orang banyak juga. Nah. Di situ banyak problem. Nah, maka kembali kepada di rumah masing-masing. Nah, akan lebih banyak mudarat begitu Pak ya? Maka menjaga semua itu. Apakah di rumah itu juga dengan tata caranya beda atau sama? Prinsipnya pelaksanaan sholat id di rumah sama dengan pelaksanaan sholat id di lapangan. Apa artinya? Satu, sholat id itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat. Tidak menjadi berubah. Betul. Karena di rumah menjadi 4 rakaat itu. Karena ada fatwa yang bukan fatwa, kalau ada pandangan beberapa ulama yang menyampaikan karena tidak dilakukan di lapangan, betul, maka dilakukanlah sholat id 4 rakaat. Kami belum menemukan sholat id 4 rakaat. Betul. Jadi kembali kepada asal bahwa sholat id itu dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat. Dalam 2 rakaat itu sangat dianjurkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Jika tidak mungkin, maka membaca surat yang bisa. Artinya faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca yang mudah. Nah, yang ketiga, di dalam sholat id itu tidak ada
sholat sunat sebelum dan sesudahnya. Kalau di lapangan jelas ya. Kalau di masjid ada istilah tahiyatul masjid. Salatul masjid, betul. Kalau di lapangan tidak ada tahiyat lapangan ya. Ini memang sangat tidak ada, Pak. Ya, memang nggak ada. Memang dalam salat id di rumah, di masjid dan di lapangan tidak ada Iya, betul. salat sunat sesudah dan sebelumnya. Nah, bagaimana di rumah? Tetap tidak ada. Tetap tidak ada. Tidak betul. ada. Yang keempat, bahwa salat itu tanpa ada azan dan iqamah itu sudah ya. Nah, itu memang prinsip ya. Kemudian bagaimana dalam pelaksanaannya? Dilakukanlah seperti biasa, ada yang menjadi imam. Nah, di sini mungkin perlu kami sampaikan pada pemirsa bahwa siapa yang menjadi imam? Nah, pada prinsipnya yang menjadi imam itu adalah orang yang memenuhi kriteria persyaratan menjadi imam. Dalam hadis disebutkan aqra'uhum lil Qur'an. Aqra'uhum lil Qur'an itu ada dua makna. Pertama adalah orang yang paling bagus bacaannya. Atau yang kedua, orang yang paling banyak hafalannya. Jadi syarat yang menjadi Al-Qur'an itu bukan usia ya, tapi orang yang paling bagus bacaannya. Yang kedua adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau memang di dalam keluarga itu, nah sekarang kita lihat pada konteks keluarga. Nah, siapa yang pas menjadi imam? Karena di keluarga maka ayah, betul, ayah, bapak, betul. kan itu. Kalau bapak tidak mungkin karena persyaratan jadi imam itu bagus bacaannya, hafalannya banyak. Kemungkinan maaf ada bapak yang membaca Al-Qur'annya kurang baik kan itu. Betul. Tapi anaknya yang laki-laki itu bagus. Nah, maka bisa jadi yang menjadi imam itu adalah anak laki-laki. Mungkin anak laki-laki pernah di pondok, pernah menjadi tahfidz atau hufad, kan itu bisa menjadi imam. Ayah menjadi makmum. Nah, jadi imam adalah orang yang memenuhi kriteria. Kemudian adakah khutbah? Nah, ini jadi persoalan ya. Apakah di rumah itu juga ada khutbah Id? Nah, iya ini Pak. Jadi kalau memungkinkan Id itu di rumah, pelaksanaan salat Id di rumah, ya sekalian dengan khutbah jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Tapi seandainya tidak memungkinkan, ya tidak dilakukan, nggak apa-apa. Jadi yang penting ada salatnya. Karena salat ini katakanlah menjadi suatu rangkaian. Kebiasaan kita setelah menyelesaikan Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan ada takbir, kemudian dikumandangkan setelah selesai bulan Ramadan terakhir itu sampai menjelang pelaksanaan salat Id. Kemudian melakukan salat Id. Jadi tuntunan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Id meskipun dilakukan di rumah sama dengan pelaksanaan di lapangan. Di lapangan, betul. Hanya nanti mungkin yang perlu kami sampaikan, semangat untuk melaksanakan apa yang biasa dilakukan pada waktu salat ini tetap. Umpamanya ada infak dan sedekah. Nah, karena di beberapa wilayah tampaknya ada semacam pemikiran lah. Pada waktu salat ini kan ada momen yang sangat baik dalam mengumpulkan infak sedekah. Infak sedekah, betul. Nah, bagaimana kalau di rumah itu kan menjadi sedikit. Bagaimana kalau di masjid jadi sedikit? Nah, itu infak dan sedekah tetap, maka di Muhammadiyah kan dari awal tetap sudah sampaikan. Infak sedekah tetap digalakan. Tidak harus menunggu salat Id di lapangan. Artinya kalau memang ingin bersedekah, melakukan infak, silakan kepada satu wilayah atau satu tempat yang di situ sudah disiapkan untuk menampung infak dan sedekah. Jadi ada memang perkhususan begitu ya, Pak. Oke Pak, itu tadi penjelasan bagaimana tata cara sholat Id ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi masalah apa saja sih sunnah-sunnahnya begitu dalam menjalankan sholat Id itu sendiri Pak. Ya kalau Muhammadiyah memahami bahwa dalam rangkaian sholat Id itu kalau istilah mandi wajib kan tidak ada ya. Betul Pak. Maka yang diadakan itu adalah makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu. Tuh. Yang kedua membaca atau banyak melakukan bacaan takbir. Jadi bacaan yang sekarang istilah dengan takbiran lah.
Takbiran, betul, termasuk Pak. takbiran keliling ini kan diupayakan tidak diselenggarakan karena kondisinya. Nah sekarang bagaimana takbiran diselenggarakan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ini kan menjadi bagus ya suasananya. Jadi Di lebih beberapa terasa. masjid ya terasa, di beberapa masjid, kalau dulu ada yang di masjid dan di lapangan, sekarang di rumah-rumah itu tetap mengumandangkan takbiran. Masya Allah. Setelah selesai hari yang terakhir bulan Ramadan itu, sampai melaksanakan salat Id atau besoknya itu. Sedangkan yang lain istilahnya pakaian itu kan bukan menjadi satu amalan sunnah ya, hanya dianjurkan pakaian yang terbaik ya. Bukan yang paling baru. Kalau yang paling baru kan harus beli. Nah, tapi yang terbaik itu yang terbagus. Ya. Terbagus itu mana yang pantas untuk digunakan untuk melakukan salat Id. Betul begitu ya. Nah, ini cukup menarik Pak, masalah pakaian yang terbaik tadi. Bagaimana misalnya begini kan, kalau kebiasaan kita selama ini mungkin kalau ketika menyambut hari Id, maka kita bakalan berbondong-bondong untuk berbelanja begitu Iya, Pak, betul. berbelanja pakaian-pakaian maupun kemanapun. Dan olehnya, apakah dianjurkan begitu Pak kita berpergian untuk berbelanja pakaian yang sekiranya kita butuhkan begitu Pak? Ya, sebenarnya ada ungkapan yang sangat menarik bahwa laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atu tajid. Hari raya itu bukan bagi orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu bagi orang yang ketakwaannya semakin meningkat. Nah, ada kesalahan persepsi bahwa di akhir bulan Ramadan itu memang banyak atau beberapa umat Islam itu yang disibukkan dengan masalah dunia. Betul. Dan itu menjadi tantangan bagi kita, karena di dalam dunia bisnis kan bagaimana sangat menarik di akhir bulan Ramadan itu antara zakat mal dan zakat mall istilahnya kan. Ada yang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan uang ke mall untuk mall membeli gitu. pakaian. Yang kedua, Menarik, Pak. di akhir bulan Ramadan itu tarik menarik antara itikaf dengan kepentingan tadi. Nah, Sebenarnya bagi umat Islam sudah dari awal kan sudah harus mempersiapkan. Saya sering mengatakan di beberapa forum sebenarnya 1 bulan Ramadan itu bisa dipersiapkan dengan 11 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi apa yang diperlukan untuk di bulan Ramadan itu sudah disiapkan sebelumnya. Jangan berbicara kepentingan akhir bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu tidak akan selesai. nah betul Tapi sekali. bagaimana 1 bulan Ramadan itu kita siapkan dengan 11. Dengan Masya Allah. Sehingga ada orang yang betul-betul di bulan Ramadan itu 10 hari terakhir itikaf di masjid, Wah, tidak memikirkan masalah dunia, tampaknya begitu ya. tampaknya Nah, begitu. Tapi kalau bagi kita itikaf itu bukan tidak harus 24 jam. Yang terpenting kita meluangkan waktu untuk melakukan muhasabah, Sabar. zikir, baca Al-Quran, atau kalau sekarang ini salat tarawihnya dengan keluarga itu setelah salat isya, bagaimana salat tarawihnya ditarik menjadi salat malam. Dari suatu malam Nah, itu yang mungkin berat ya, dengan mengajak keluarga untuk melakukan salat malam mulai jam 2 sampai menjelang sahur. sampai Itu dalam rangka itikaf juga sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. karena dalam berdiam diri juga Ya. begitu ya Pak. Baik sobatmu, kita jeda terlebih dahulu. Nampaknya pembahasan kita sangatlah menarik pada kesempatan ini. Oleh tetap stay tune di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua.
Halo sobatmu, kembali lagi di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua dalam program Sahur Talk. Nah, nampaknya pembahasan kita pada kali ini sangatlah menarik begitu. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Id, yaitu karena ini merupakan hari raya terbesar umat Islam begitu Bapak. Yeah. Nah, sebelum saya melanjuti pertanyaan berikutnya, kan kita tadi sudah berbicara mengenai berbagai macam tata caranya. Mungkin sobatmu sekalian penasaran nih Pak, sebenarnya hukum dari sholat Id itu apa sih Bapak sebenarnya? Sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan ada 5. Betul. Yang sehari-hari kita laksanakan mulai dari sholat subuh sampai sholat isya. Sedangkan sholat Id ini adalah merupakan sholat sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan karena pada waktu sholat Id itu kan istilahnya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Dan dalam sholat Id itu yang diutamakan pada saat itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa anjuran kepada seluruh komponen masyarakat muslim sampai pada wanita yang haid pun untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Kenapa? Karena di situ momentum. Betul. Sama dengan sholat Jumat sebenarnya. Sholat Jumat itu kan disebut dengan sholat Id yang kedua. Betul. Yang kedua. Kenapa? Karena pada sholat Jumat itu diselenggarakan berkumpulnya umat Islam. Betul. Yang belum memahami tentang sholat Jumat sebenarnya itu banyak yang kehadirannya itu sering terlambat. Padahal ketika sholat Id itu sholat Jumat dimasruhkan karena berkumpul di situ. Jumat itu kan berkumpul ya. Betul. Berkumpulnya umat Islam, sholat Id juga berkumpul. Kenapa? Di situ ingin mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh seorang khatib atau sebagai pemimpin atau imam. Ada hal-hal yang sangat penting. Bahkan dalam kasus beberapa hadis itu dijelaskan ketika Nabi melakukan khutbah di kalangan para sahabat yang laki-laki, tampaknya waktu itu kan belum ada semacam speaker ya, sehingga suaranya mungkin tidak terdengar. Rasulullah SAW mendatangi kepada kaum perempuan untuk menyampaikan khutbah kembali. Berarti kan ini sangat penting bahwa memberikan tausiah, memberikan peringatan kepada umat Islam saat umat Islam berkumpul dalam satu saat, satu waktu itu sangat dipentingkan. Maka tadi khutbah itu kalau memungkinkan bisa laksanakan. Untuk siapa khutbah? Satu, untuk keluarga ya. Keluarga. Mungkin yang selama ini, maaf para ustadz, para penceramah ini kan banyak menasihati kepada orang lain. Betul. Sementara kepada keluarganya itu terlupakan. Saya ini ada hikmahnya sebenarnya di sini. Salat Id dilakukan di rumah itu satu, khatib bisa bapaknya atau siapapun yang bisa memberikan nasihat kepada keluarga kita masing-masing. Karena kalau berbicara masalah dakwah dan agama, maka yang perlu kita ketahui dakwah terlebih dahulu ada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Yang paling utama. Betul. Nah Bapak, ini kita ternyata banyak sekali penonton kita atau pendengar kita dari Lombok, Lamongan, dan juga dari Trenggalek, dan walaupun di mana semua sobatmu. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari para pendengar sobatmu, juga para penonton sobatmu yang live di Instagram dan di Facebook. Ini dari Nabila Eka Bapak, bahwa dia ingin bertanya, mohon penjelasannya terkait sholat berjamaah online dalam konteks sholat Jumat dan sholat Id. Sholat jamaah online Bapak. Ya. Itu bagaimana hukumnya Bapak? Terima kasih. Jadi memang ada dua pandangan. Dua pandangan bahwa sholat Jumat online itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang tidak membolehkan, betul. Tapi Muhammadiyah sekali lagi kepada, kalau tadi mungkin kembali pada adakah fatwa tentang itu ya? Betul. Sepengetahuan saya belum ada fatwa untuk mengeluarkan sholat Jumat boleh online itu. Tapi kalau kita membaca dari beberapa fatwa yang beredar baik dari luar negeri itu ada yang membolehkan. Yang terpenting ada semacam ketersambungan antara satu tempat dengan tempat lain itu. Kan online bisa ya secara langsung. Tapi ada yang mengatakan harus dalam satu wilayah
satu wilayah itu kalau masjid ya di perataran halaman masjid itu kan satu wilayah. Bukan di masjid sini Noto Prajan, nanti betul. Yang ada di Bantul kan itu kan tidak satu wilayah. Tidak satu wilayah berbeda Bapak. Tapi ini kan sebagai pertanyaan boleh atau tidak. Nah betul. Saya hanya menyampaikan betul. Ada dua pandangan. Sedangkan Muhammadiyah sepengetahuan saya belum ada fatwa yang mengeluarkan tentang itu. Belum ada fatwa. Seandainya ada nanti juga bisa mungkin lebih memudahkan. Tapi yang dikhawatirkan menjadi mempermudah. Mempermudah betul. Artinya ayo kita Jumatan. Saya di rumah aja lah, karena aja. Bisa online katanya. Oh. Dengan Jakarta kan bisa saja, dengan iya. Istiqlal, lewat televisi dan lain sebagainya. Nah ya itu lebih penting sekali. Ya. Karena begini sobatmu, fatwa MUI juga sudah keluar untuk himbauan untuk tidak sholat di masjid begitu, maupun pelaksanaan sholat Jumat begitu Pak. Berarti kita tetap melaksanakan sholat di rumah saja di masa pandemik seperti itu. Ya. Jadi tapi perlu ya saya sampaikan. Oh iya Bapak. Tentang sholat Id itu kan ada di masyarakat itu kebingungan. Oh iya betul Bapak. Kalau saya sarankan kepada warga Muhammadiyah dimanapun, ikutilah surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Betul. Kenapa Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran itu untuk adanya kesatuan betul. Di dalam pelaksanaan keagamaan. Karena Muhammadiyah kan ada satu payung yang bisa mengeluarkan bagaimana beribadahnya sama, yaitu dengan fatwa atau edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih. Nah, ada beberapa wilayah yang mungkin ingin melakukan sholat Id di lapangan atau di masjid. Yang harus diingat, sekarang ini kita kondisinya kan berbeda. Bahkan ada di kalangan kedokteran itu kan medis, bahwa kita dianjurkan tidak perlu untuk berinteraksi dulu. Nah, kita juga itu sering mempertimbangkan. Nah, kadang-kadang sering dipertentangkan antara kebutuhan ingin beribadah dengan aspek lain yang tidak dipertimbangkan. Nah, Muhammadiyah mempertimbangkan semua. Betul. Secara pengetahuan kalau itu memang sangat madorot, maka madorot itu bisa menarik kepada kemudahan. Tidak bisa dilakukan di lapangan, lakukanlah di rumah masing-masing. Seandainya di satu tempat, ini suatu tempat seandainya ya, tempat itu memang sangat terpencil dan belum ada virus COVID-19 ini katakanlah. Apa bisa? Ya bisa. Tapi kalau seperti di Surabaya, Bandung, Jogja ini kan sudah dinyatakan sudah ada virus itu. Betul. Karena seperti itu maka diupayakan sholat Id itu dilakukan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Maka fatwa MUI kan ada dua. Betul. Kalau kita lihat bagi yang berada di suatu wilayah yang memang di situ dinyatakan tidak ada virus COVID-19 itu silahkan. Tapi sekarang ini kesulitan. Siapa yang bisa menjelaskan wilayah ini adalah wilayah tidak tertular, zona merah, hijau, kuning dan lain sebagainya. Betul. Maka kita ambil secara keseluruhan. Kalau kita lihat petanya kan sekarang informasinya itu sudah hampir sekian wilayah terkena. Sudah hampir semua. Karena sudah seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Maka dicarilah yang paling mudah, yang meringankan, bukan memperingan, tapi meringankan dalam pelaksanaan ibadah. Maka prinsip tadi, ibadah itu dilakukan dengan at-taisir, adanya kemudahan. Adanya kemudahan. Kenapa ada kemudahan? Karena ada kesulitan. Di mana ada kesulitan, maka muncullah kemudahan. Kemudahan, betul. Baik sobatmu, itu yang tadi pertanyaan dari Nabila Eka, mungkin semoga bisa terjawabkan dan semoga bermanfaat begitu. Oleh tetap tadi Bapak telah mengatakan bahwa harus tetap mengikuti surat edaran dari PP Muhammadiyah untuk kesatu paduan begitu ya Bapak. Baik Bapak, kita coba break sebentar. Kita coba break sebentar dulu sobatmu. Oleh tetap stay tune di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua. Nasiah yang bersimbol padi terdidik tiada
kemuliaan Islam dicari, bekerja di kamari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Seluruh dunia bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia, umat seluruh dunia, umat seluruh dunia. Halo sobatmu semua, masih tetap bersama kami di sini di radiomu dari Muhammadiyah untuk semua adalah program Sahur Talk. Halo, bagaimana semua para pendengar? Semoga masih tetap stay tune dan terus mendengarkan pembicaraan kami dalam Sahur Talk kali ini. Baik Bapak, ini ada lagi pertanyaan Bapak begitu. Iya, silakan. Dari pendengar kita yang ada di sosial media dan penonton kita di sosial media, yaitu dari saudari Tuti Mardaup. Bagaimana hukumnya sholat Id di rumah tapi dilakukan secara sendiri nih Pak? Ya. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi memang ada pertanyaan juga waktu itu tentang sholat Id sendirian. Betul. Ya, seandainya ini kembali kepada pelaksanaan ibadah itu bagaimana. Kalau memang tidak mungkin dilakukan secara berjamaah, silakan dilakukan sendiri. Kalau sendiri kan tidak perlu ada khutbah. Nggak mungkin orang menghutbahi sendiri kan, tidak. Betul. Jadi memang prinsipnya nanti kepada pelaksanaan sholat Id. Pelaksanaannya betul. Maka kenapa di rumah? Nah, mungkin sekarang ada tempat kos-kosan ya. Semua temannya pergi pulang. Betul. Tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Padahal disarankan tidak berbaur. Nah, sekarang bagaimana sholat Id di kos-kosan sendiri? Silahkan dilakukan. Silakan dilakukan. Tapi hanya sholat Id saja. Sedangkan yang lain kan tidak perlu. Takbiran sendiri boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi jangan teriak-teriakan itu. Nah, jangan mengganggu orang lain mengganggu juga. orang lain. Betul. Boleh dengan penuh kehusuan membaca takbirnya dengan penghayatan kan itu. Maka prinsipnya boleh atau diperbolehkan untuk melakukan sholat Id sendiri karena tidak ada teman yang lain. Tapi kembali kalau saya lihat di edaran itu, seandainya ingin melakukan sholat Id karena tidak bisa dilakukan di lapangan atau di masjid karena kondisi seperti ini, ditarik kepada keluarga. Keluarga mungkin sekarang di panti asuhan ya umpamanya. Ini kan keluarga panti asuhan. Itu bisa jadi keluarga panti asuhan. Nah, yang menarik juga ada kemarin tayangan video. Apakah sholat Id di rumah dengan menggunakan social distancing itu?
kan ada jarak jaraknya, ya, jarak. saf-saf yang berjarak gitu ya. Anggapannya bapak, anak laki-laki. Ini seharusnya kalau bapak dan anak itu kan bergandengan kanan kiri. Kemudian kalau ada ibu dan anak perempuan kan di belakang. Apakah di rumah juga harus seperti sholatnya jaga jarak? Iya, saya kira tidak perlu untuk jaga jarak. Tidak perlu. Kalau di rumah itu sudah biasa, artinya bapak, ibu dan anak itu kan bertemu tidak perlu pakai masker pun nggak apa-apa. Sudah secara intens begitu. Sudah ini. Maka ketika melakukan sholat Id, kalau di situ ada dua laki-laki, bapak dan anak, maka anak yang menjadi makmum ini atau siapa yang menjadi makmum ada di sebelah kanan. Bukan di sebelah kanan tapi jaraknya 1 meter. Ini kan menjadi problem. Maka ini pertanyaan, apakah harus seperti itu? Ya kalau di rumah tidak perlu ada jaga jarak ya. Tapi kalau ada yang melakukan di masjid mungkin ya, ada jaga jarak yang selama ini kan kita lihat ada yang melakukan sholat Jumat jaga jarak juga. Betul. Padahal jaga jarak itu bukan menyelesaikan masalah. Nah, karena bukan jaga jaraknya. Mungkin ada persoalan lain ya. Tertular itu bukan hanya dengan jaga jaraknya juga. Mungkin dengan penularan lewat lain ya, kan mungkin dengan batuk dan lain sebagainya. Maka ini kembali kepada aturan awal dalam pelaksanaan sholat Id. Kalau dia dilakukan secara berjamaah, ada pengaturan tentang sholat shaf berjamaah itu. Jadi begitu para penanya, jadi tetap seperti biasanya untuk melaksanakan sholat Id yang sudah diberikan tadi penjelasan dari Bapak begitu ya. Nah Pak, sebelum kita menutupi pada Sahur Talk kali ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan untuk para pendengar begitu. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir ini perlu saya sampaikan bahwa Muhammadiyah telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Surat edaran ini berkaitan dengan tuntunan sholat Idul Fitri dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Yang perlu dipahami oleh warga Muhammadiyah, maka kami menghimbau kepada pengurus pimpinan Muhammadiyah, baik tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting dan sebagainya, yang selama ini mungkin biasa menyelenggarakan sholat Id itu di tanah lapang. Karena pemahaman Muhammadiyah memang sholat Id menurut sunnah Rasulullah dilakukan di tanah lapang. Tanah lapang. Karena kondisi seperti ini, maka Muhammadiyah mengeluarkan edaran pertama bahwa sholat Id di lapangan itu tidak perlu diselenggarakan. Bagi yang ingin melakukan sholat Id, dipersilahkan untuk melakukan sholat Id di rumah masing-masing. Bagaimana melakukan sholat Id di rumah masing-masing? Sama dengan pelaksanaan sholat Id di lapangan. Kalau di situ ada banyak anggota keluarga, maka ada yang menjadi imam. Kemudian ada makmum. Siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam adalah orang yang memenuhi syarat menjadi imam, yang banyak hafalannya, yang baca Al-Qur'annya bagus. Seandainya tidak mungkin ada orang yang menjadi imam itu seorang ayah, maka tidak harus ayah yang menjadi imam, mungkin anak yang laki-laki. Ini syarat ini bisa kita pahami seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sholat Id itu setelah selesai maka sampaikanlah khutbah, itu jika memungkinkan. Artinya khutbah itu penting bagi keluarga, mungkin sebagai tausiah lah. Bagaimana dengan adanya musibah, adanya virus ini menjadikan satu bahan introspeksi bagi kita, muhasabah di tengah-tengah bulan Ramadan ini dan akhir bulan Ramadan masuk pada bulan Syawal dan untuk selanjutnya. Ini perlu disampaikan pada keluarga. Itu pun dengan catatan jika memungkinkan. Karena tidak semua orang itu bisa menyampaikan khutbahnya. Maka di sini ada dua hal. Bisa ada yang menjadi imam, bisa menjadi khatib. Tidak mesti orang yang menjadi imam itu sekaligus menjadi khatib. Maka ini dua-dua ini bisa dilakukan dengan orang yang berbeda. Sedangkan pelaksanaan sholat Id di rumah itu sama dengan pelaksanaan sholat Id di lapangan. Tidak ada iqamah dan azan, tidak ada sholat sunnah baik sebelum atau sesudahnya.
Kami mohon kepada warga Muhammadiyah secara khususnya dan umat Islam pada umumnya, marilah melakukan salat Id ini seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Kita coba lakukan tahun ini di rumah masing-masing dengan memperbanyak takbir, baca tahmid di akhir bulan Ramadan menjelang tanggal 1 Syawal. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Bapak. Tak terasa Bapak, ternyata kita sudah di penghujung waktu dan tentunya sudah selesai program kita dalam Sahur Talk ini. Baik, sebelum saya menutup, saya ingin menyapa dulu sobat-sobat yang turut mendengar, sobatmu yang turut berdengar dalam program kami dari Lombok, Lamongan, dan Trenggalek, juga sobatmu yang ada di Bojonegoro, Kabupaten Musi, dan Ngawi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada sobatmu yang turut mendengar, yaitu dari Barito Utara. Dan kepada sobatmu semua yang berada, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak di program kami. Saya sebagai penyiar di sini juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan silap kata. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Tetap saksikan terus dan terus dengarkan radiomu dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.